Halo, selamat pagi teman-teman semua, Sugeng Enjang, Sederet Subung Batik. Di sini saya akan menceritakan sebuah motif baru, yaitu motif titik embun. Karena di situ saya ingin mengekspresikan tentang cipratan-cipratan dan motif-motif klasik dengan perpaduan yang kontemporer, yang tentunya anak muda suka, orang dewasa suka, semua kalangan insya Allah menikmati karya batik ini dengan hati yang damai. Mungkin kalian penasaran tentang kayak apa tahu motif titik embun itu? Kita bisa lihat di sini. Saya mengekspresikan sebuah titik, sebuah cipratan-cipratan embun dengan pewarnaan yang lebih kontemporer, dan di situ juga ada gambaran-gambaran angin seperti efek-efek kuas yang saya artikan sebagai gorisan angin, lembutnya angin. Terus ada motif-motif klasik yang di sini tentunya ada motif poleng. Poleng itu kotak-kotak dengan isen-isen motif-motif yang lingkaran-lingkaran menyerupai titik air yang kita bayangkan gitu. Jadi ada motif ukel itu juga menggambar sebuah air. Terus motif biru, warna biru itu untuk lebih penyejuk. Dan untuk kontemporer warna titiknya kenapa kok merah? Nah, jadi kalau titik merah itu walaupun embun dingin tapi tetap kita semangat, berani. Prosesnya seperti apa? Nanti kita lihat di tempat produksi, dari mulai pengecapan sampai fiksasi akhir. Coba kita lihat. Mari, ayo. Hai teman-teman, di sini proses pembuatan batik itu dimulai. Jadi pembuatan batik titik embun itu kita mulai pertama dengan proses pengecapan. Proses pengecapan itu ada di studio ini. Mari kita lihat dari proses pengecapannya seperti apa. Ini juga ada beberapa motif lainnya, tapi untuk kali ini kita akan fokus ke motif titik embun. Nah, ini kita baru mau proses pengecapan. Proses pengecapan itu seperti ini. Jadi ini kita bikin motif polengnya itu kita kasih outline atau garis atau bentukan luar dengan karton. Jadi nanti ada efek seperti batu. Jadi motif polengnya itu di dalam sebuah lingkaran-lingkaran yang bervariasi, tentunya untuk meningkatkan efek yang lebih indah. Ini namanya Mas Nawan. Halo Mas Nawan. Mas Bambang ya? Bambang Mas. Nawan Suherman Bambang gitu? Iya. Oke. Jadi proses pengecapan ini dilakukan oleh Mas Nawan. Di sini ini pengecap paling junior. Ini paling muda. 20 tahun Mas. Ya, ini nanti kita setelah selesai kita coba buka hasilnya seperti apa. Oke, coba kita buka dari mal tadi. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini sket dasar, sket kasarnya seperti ini teman-teman. Nanti ini dicap lagi dengan motif yang untuk balancing motif yang di atas. Setelah proses pengecapan, nanti kita masuk ke proses
penguasan. Jadi kita kasih outline kuas biar garisnya itu tebal. Mari teman-teman masuk ke proses penguasan. Ayo. Halo, di sini kita nanti proses penguasannya di lokasi ini. Jadi ini adalah kain yang sudah dicap tadi. Masih kasar teman-teman, seperti ini. Dan proses penguasannya ada di sebelah samping kanan saya ini. Jadi teknik batik itu kan sebenarnya bukan karena cantiknya teman-teman, tapi karena proses perintangan warna oleh sebuah malam atau lilin. Nah, jadi efek-efek lilin itu yang biasa kita buat untuk menimbulkan motif. Di sini kita menggunakan kuas. Kuas itu kita gunakan untuk membuat outline. Kita butuh outline yang agak besar, kita butuh kuas yang agak besar. Tapi untuk nanti outline yang agak kecil seperti ini, nah nanti kita butuh kuas yang agak kecil. Kita lakukan penguasan seperti ini teman-teman. Jadi tadi yang kesannya motif itu tidak rapi, kita bikin rapi dengan kuas. Biasanya biar lebih rapi itu kita kasih outline memang. Kalau kita nggak kasih outline nanti kesannya motif itu kayak terputus-putus, nggak rapi. Proses ini itu membutuhkan keluasan tangan yang jelas. Jadi tangan kita harus dituntut fleksibel, mengikuti garis, mengikuti bentuk itu, dan tentunya juga harus dengan ketelatenan. Ini saya ungkapkan sebagai efek kuas, ini sebagai aliran angin yang sepoi-sepoi di pagi hari. Oke, mari kita lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Ini proses pewarnaan ada di sini. Ini adalah proses pewarnaan. Jadi proses pewarnaan itu kita dengan teknik usap. Ini setelah kita warna, kita jemur di tempat yang ada terik sinar matahari. Tapi proses penjemuran ini harus hati-hati teman-teman. Proses penjemuran ini harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita ini lupa, nanti malam yang terkena sinar matahari itu bisa leleh. Nah, lelehan itu nanti menimbulkan kegagalan. Jadi kita harus jeli, hati-hati untuk proses penjemuran di terik sinar matahari. Pewarnaan dengan teknik jegul. Jadi kain kita kasih gawangan, tempelkan di gawangan gini. Ini kain kita lebarkan seperti ini, kita oleskan seperti ini. Karena nanti kalau nggak hati-hati, warna bisa ke bidang yang lain, yang nanti untuk warna yang berbeda kena warna yang biru. Jadi kita harus perlu hati-hati sekali. Oke, gitu. Setelah pewarnaan, nanti kita ke proses pencipratan
bikin titik. Jadi yang warna kuning tadi kita kasih cipratan biar nanti ada efeknya. Yuk lanjut ke proses selanjutnya. Nah di sini kan sekarang udah kering teman-teman. Ini nanti masuk ke proses pencipratan atau proses selanjutnya untuk membuat warna yang lain. Ini adalah salah satu proses untuk perintangan warna selanjutnya teman-teman. Jadi ini nanti proses pencipratan pakai kuas. Jadi itu pakai lilin panas juga. Itu langsung kita cipratkan di bidang kain ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini usahakan cipratan ini rata. Ini sebenarnya untuk mengakalin juga teman-teman. Biasanya kan proses batik kan lama. Jadi untuk efek-efek seperti ini kita bisa mempercepat proses dan juga hasilnya akan lebih menarik. Tidak monoton seperti batik-batik yang klasik. Dan setelah diciprat nanti ada proses pengambilan motif lingkaran-lingkaran atau ukel atau teruntum yang berada di bidang kosong ini. Itu teman-teman. Jadi sekalian proses pencipratan yang pertama itu nanti langsung kita juga proses melindungi warna biru ini. Di warna biru kita lindungi dengan cara kita kasih lilin lagi, lilin panas, agar nanti ke proses pewarnaan selanjutnya itu tidak terkena warna selanjutnya teman-teman. Jadi yang terkena malam ini, yang kena gorisan kuas tadi itu tidak terkena warna selanjutnya. Ini proses selanjutnya setelah kita ciprat tadi teman-teman. Kita akan lanjut ke pewarnaan berikutnya, yaitu pewarnaan merah. Ini pewarnaan merah. Ini dengan cara usap juga teman-teman, pakai spons. Ini pewarnaan merah, ini pewarnaan kedua. Jadi tadi pewarnaan pertama itu kuning sama biru. Pewarnaan kedua kita warna merah. Setelah ini nanti merah, itu kita ciprat lagi. Setelah kita ciprat dan nanti di sini kasih motif, itu kita masuk ke warna hitam. Warna hitam. Setelah warna hitam kita nanti langsung masuk ke proses penglorotan. Nah di sini adalah tempat pencantingan teman-teman. Jadi ini ada proses pencantingan, mengambil warna yang merah, kita ambil nanti terus kita isi sebelum masuk ke proses pewarnaan yang hijau di sebelah ini. Jadi proses ini lumayan lama, jadi kita butuh ketelatenannya di sini. Jadi nanti warna-warna yang seperti ini itu kita ambilin di sini juga. Ini motif lingkaran kita buat di sini, dan motif biru ini kita nanti di sini juga ditutup kembali. Jadi biar nggak terkena warna hijau. Jadi ini melewati dua proses penembokan.
Nah, itu adalah proses penglorotan. Jadi proses penglorotan itu menghilangkan lilin, teman-teman. Jadi setelah tadi difiksasi, ini proses fiksasi, kita lorot. Jadi lorot itu menghilangkan lilin di sini. Yang kena lilin ini nanti warnanya putih, teman-teman. Nih, kita lorot, kita cuci, kita rendam, dan tinggal proses penjemuran. Itu penjemurannya di sana, teman-teman. So, kita ke proses penjemurannya. Ini proses penjemurannya ada di situ, di sini. Ini adalah proses penjemuran. Nah, teman-teman, itu adalah proses dari awal sampai akhir pembuatan. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih lanjut mengetahui cara proses pembuatannya, bisa langsung ke tempat kita di Sangkar Sembung Batik yang beralamat di Sembungan, Glorjo, Lendah Kulon Progo. Dan untuk kalian yang ingin tahu karya-karya kita ada akun IG @sembungbatik, dan juga ada Facebook kita Batik Sembung. Untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu, dan jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe channel kita, bagikan ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.